Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun ya kapanpun kalian menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di praktikum pemrograman interpreter di pertemuan ke-7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi berjudul function atau fungsi ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya terkait dengan function karena sebelumnya udah belajar Python juga di SDA dan mungkin sudah disinggung sedikit, dan juga di bahasa pemrograman lain di sebelum-sebelumnya ataupun yang sedang berlanjut sekarang seperti C++ di DDP maupun di Petruk maupun di OOP atau PBO menggunakan Java pasti disinggung apa itu function ya. Secara definisi itu sebenarnya sama aja ya. Jadi di sini ada gambaran umum. Secara sederhana, function adalah sebuah subprogram atau subkode ya, yang dipisahkan dari program utama dengan tujuan subprogram ini itu kita bentuk agar ia bisa kita gunakan berulang kali. Jadi kita cukup mendefinisikannya secara sekali. Nanti kalau misalnya butuh, tinggal kita panggil saja. Jadi dia akan mempersingkat penulisan daripada program dan juga memperhemat daripada baris kode yang ada. Oke, ini terlalu panjang, mungkin bisa kita lanjut saja ya. Terkait dengan capaian pembelajaran bisa kalian baca sendiri, jadi nggak saya bacain satu-satu ya. Tinggal di pause, dibaca. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke dalam materi. Materi praktikum yang pertama adalah membuat functionnya. Mungkin untuk membuat function kita akan langsung arahkan untuk mengambil function juga ya. Tapi di sini akan saya jelaskan dulu. Function pada Python dibuat dengan kata kunci def atau define atau didefinisikan. Jadi untuk create-nya kita tuliskan def, lalu nama functionnya dan seterusnya. Nah, untuk ilustrasinya bisa kita lihat di sini. Kita tuliskan def, define, nama fungsinya apa. Misal di sini ada hello, lalu ada kurung. Kalau misalnya kita ada parameter di dalamnya, silahkan isi di dalam kurungnya, lalu titik 2, lalu kita masuk ke dalam body atau isi fungsi. Jangan lupa kita berikan indentasi sehingga menunjukkan bahwasanya bagian blok program ini, kalau misalnya di sini kan yang di dalam kurung merah ini ya, itu adalah bagian atau isi daripada si fungsi hello ini. Jadi kalau misalnya yang print yang kedua ini ternyata dia setara sama si def, artinya print word ini udah bukan lagi bagian daripada si def hello. Untuk manggilnya kita tinggal tuliskan nama daripada function, dan apabila dia ada parameter yang dibutuhkan, silakan isi dengan argumen yang sesuai. Mungkin bisa kita ikuti ya. Di sini ada dari modulnya def my function oke. Parameter nggak ada, def print hello from a function. Lalu misalnya kita jalankan. Oke, kita isi dulu, lalu kita langsung panggil ya, my function. Jalankan juga. Nah, dia akan memanggil si fungsinya dan akan menjalankan isi daripada si fungsinya tersebut. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi, kelebihan daripada kalau misalnya kita menuliskan subprogram ini menjadi suatu fungsi adalah kita bisa memanggilnya sebanyak mungkin yang kita mau. Dan kita nggak perlu repot-repot lagi menuliskan ulang blok program yang sama gitu. Jadi misalnya kita tulis lagi di sini my function, selesai 4 kali, maka dia akan menampilkan isi daripada my function sebanyak 4 kali juga. Selanjutnya, for your info, FYI, function juga dapat dipanggil pada function lain, bahkan bisa memanggil dirinya sendiri. Function yang memanggil dirinya sendiri disebut recursion atau fungsi rekursif. Terkait rekursif, mungkin teman-teman udah belajar lebih lanjut di Petruk
Dan juga kalau di semester ini, di semester 3 ini berarti di mata kuliah DAA, Design Analysis Algoritma. Itu akan ketemukannya terkait dengan rekursif. Selanjutnya ada argumen dan juga parameter. Jadi saat menuliskan sebuah function, kita diharuskan untuk membuat tanda kurung setelah nama function. Lalu apa sih kegunaan dari tanda kurung tersebut? Nah, tanda kurung tersebut merupakan tempat untuk menampung parameter dari suatu function. Parameter sendiri adalah bagian untuk menerima informasi yang diteruskan saat memanggil sebuah function. Jumlah parameter pada function tidak dibatasi, namun tiap parameter harus dipisahkan dengan koma. Oke, di sini ada contoh penulisan suatu fungsi dengan parameter. Mungkin bisa kita coba ya, def. Mungkin kita ganti jadi nama parameter 1, parameter 2. Lalu print parameter 1 ditambah misalnya kalau di sini Wijaya, misalnya kalau di sini pakai nama saya mungkin Malkan ya. Oke, parameter 2 kita coba jalankan, lalu kita coba panggil. Nah, pemanggilan function ini karena dia ada parameternya, maka kita harus menyisipkan ke dalamnya argumen yang sesuai. Di sini ada 2 buah contoh ya. Kita bisa mendefinisikan dulu variabel apa yang akan menampung nilai-nilai yang kita butuhkan untuk menjadi argumen nanti, atau kita bisa langsung injeksi argumen-argumen yang kita inginkan ke dalam function yang kita miliki. Misalnya di sini kita ikuti contoh yang pertama, parameter. Mungkin jangan parameter ya. Parameter di sini anggaplah oke lah parameter. Tapi kita tentu masih bisa pakai nama lain ya untuk variabelnya. Misalnya Al-Qaddafi. Untuk parameter 2, parameter 2 misalnya itu Unila. U-nya gede dong. Lalu kita coba panggil si fungsi nama tadi. Nama parameter 1, parameter 2. Kita coba jalankan, dia akan menggunakan Al-Qaddafi melakukan Unila. Agak lucu ya. Tapi ya ini aja contoh ya. Atau kita juga bisa memanggilnya dengan cara langsung injeksinya. Misalnya tadi function nama langsung misalnya jangan Al-Qaddafi, ganti Pak D Abdillah. Abdillah. Lalu misalnya jangan Unila, kita ganti misalnya UNJ. Nah, kita misalkan Abdillah Malkan UNJ. Ya, jangan Malkan deh, kita ganti aja mahasiswa. Kita jalankan. Nah, Al-Qaddafi mahasiswa Unila, Abdillah mahasiswa UNJ, kan lebih cocok ya kalau daripada Malkan ataupun di sini Wijaya. Jadi agak aneh. Selanjutnya, oke, sama ya, seperti yang di atas tadi, kita bisa memanggil function itu berkali-kali dengan catatan ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kalau misalnya parameternya ada, maka kita juga harus memasukkan argumen yang sesuai. Oke, gampang ya. Selanjutnya, di sini ada FYI lagi for your information. Sebenarnya argumen dan parameter adalah 2 hal yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang saja. Misalnya, saat kita membuat sebuah function, informasi yang dibutuhkan dalam tanda kurung disebut parameter. Sedangkan saat kita memanggil function, informasi yang dikirim disebut argumen. Jadi simpelnya, parameter itu wadah yang menampung apapun yang itu. Kalau argumen itu adalah sesuatu yang mengisi wadah tadi. Nah, di sini juga penting dicatat ya, bahwa argumen yang dikirim jumlahnya harus sesuai dengan parameter pada function yang dipanggil. Bila tidak, maka akan terjadi error. Nah, misalnya kita coba jalankan sebuah fungsi ya. Misalnya def my function dong, apa ya?
alamat coba ya, kabupaten, lalu ininya provinsi, misalnya print kabupaten sama tambah aja pada provinsi. Oke, terus jalankan. Di sini kita memiliki dua parameter. Tentu ketika kita memanggilnya kita harus menyiapkan dua argumen. Tapi kalau misalnya kita hanya menyisipkannya satu argumen, gimana tuh? Misalnya alamat, kita cuma menuliskan si kabupatennya misalnya Kota Bandar Lampung. Jangan kan dia akan error. Kenapa? Karena kebutuhan dari memanggil function ini itu tidak terpenuhi. Nah, di sini ada type error ya. Fungsi alamat missing one required positional argument, yaitu provinsi. Jadi fungsi alamat ini itu kekurangan satu argumen untuk mengisi parameter provinsi. Tentu untuk mengatasi hal ini kita harus mengisinya jadi dua ya. Misalnya provinsi provinsi Lampung, kita jalankan. Nah, dia berarti alamat. Dan hal ini juga bisa berlaku apabila kita memanggilnya ternyata kurang daripada ketentuan yang ada. Oh ya, tadi sudah sesuai ketentuan ya, maksudnya kurang daripada ketentuan. Nah, selanjutnya kalau misalnya lebih bagaimana? Sama saja. Misalnya kita tambah Indonesia. Kita jalankan type error juga. Fungsi alamat text to positional argument. Jadi alamat ini itu menerima dua positional argument. Tapi kita ngasihnya 3. Jadi nggak sesuai yang diminta gitu. Jadi hati-hati ya. Kita coba jalankan lagi. Selanjutnya arbitrary arguments. Oke. Jadi bila kita ingin membuat function yang dapat menerima banyak argumen, selain dengan menambah jumlah parameter, kita juga dapat menggunakan tanda asterisk yang diwakili oleh tanda bintang atau simbol bintang sebelum nama parameter. Hal ini akan membuat function dapat menerima argumen dalam bentuk tuple dan dapat diakses sesuai dengan indeksnya. Ingat-ingat lagi ya, kalau misal kita menggunakan arbitrary arguments, maka kita harus mengikuti atau harus memahami sifat-sifat daripada tuple. Karena jangan sampai terbalik antara tuple, list, set maupun dictionary. Karena sifat-sifat mereka walaupun kelihatannya mirip, tapi ada beberapa perbedaan yang kontras. Misalnya di sini kita coba bikin suatu fungsi def. Ini fungsi untuk anak paling muda. Anak paling muda itu bungsu. Anak bungsu. Misalnya parameternya banyak. Bintang, parameter nama anak aja deh, nama anak, print the youngest child is, jangan parameter, nama anak. Oke. Misalnya kita tentukan nama anak ke 2 ya. Misalnya dia punya 3 saudara. Kita coba jalankan. Lalu kita panggil bungsu. Misalnya kita punya banyak nama. Misalnya si Budi, si Bobby itu Bima Sakti, itu galaksi. Kita coba jalankan, maka dia akan mengakses indeks daripada si tuple tadi dengan indeks ke-2, artinya posisi ketiga ya datanya. Makanya munculnya si Bima. Misalnya kita ganti jadi posisi 0,
Hasilnya jadi si Budi. Oke. Kebayang ya gimana? Nah, arbitrary arguments memungkinkan kita membuat function dengan parameter yang lebih fleksibel. Cara ini juga dapat mencegah error yang disebabkan oleh kurangnya argumen saat memanggil function. Ya, walaupun sebenarnya balik lagi ke kasus yang kita hadapi ya. Nggak selalu kita mengakalinya dengan arbitrary arguments, karena khawatirnya malah nggak sesuai dengan require yang dibutuhkan dan malah bisa mengubah alur daripada program kita. Dan itu tidak kita harapkan. Selanjutnya, ada keywords arguments. Oh ya. Saat memanggil suatu function yang memiliki parameter, kita juga akan menyertakan suatu argumen yang akan dikirim dan diterima oleh parameter pada function secara berurutan. Namun, kita bisa menyertakan nama parameter sebagai key pada argumen saat memanggil suatu function. Hal ini bertujuan agar function bisa lebih fleksibel saat digunakan. Mungkin nggak perlu saya demonstrasikan karena di sini contohnya sudah sangat jelas. Misalnya di sini ada def my function, parameternya 1, 2, 3. Lalu ada print, parameter 3, and parameter 1, thing, the youngest child is parameter 2. Memanggil function dengan cara biasa, tentu kita langsung aja isi ya. Dengan argumen yang kita perlukan. Misalnya, untuk yang pertama itu Budi, yang kedua itu Bobby, dan yang ketiga itu Bima. Jadi secara langsung si Budi ini akan mengisi parameter 1, si Bobby akan mengisi parameter 2, si Bima akan mengisi parameter 3. Nah, tapi kita bisa mengisi parameter-parameter ini secara acak. Dengan cara apa? Kita tuliskan nama parameternya sebelum daripada si argumennya. Misalnya kita mau nulis parameter ketiga dulu, maka kita tuliskan parameter 3, kita isikan Budi. Parameter 1, kita isikan Bobby. Parameter 2, isinya Bima. Oke, kebayang ya? Oke, mungkin bisa dicoba sendiri nanti. Selanjutnya, ada arbitrary keywords arguments. Ketika kita tidak tahu akan ada berapa keyword arguments yang diterima function kita bisa menggunakan arbitrary keyword arguments. Hal ini memungkinkan function dapat menerima argumen berupa dictionary. Informasi yang dikirim bisa diakses dengan key dari argumen yang diterima. Untuk mendeklarasikan suatu parameter dapat menerima arbitrary keywords argument, kita tambahkan dua tanda asterisk atau bintangnya ada 2 sebelum nama parameternya. Nah, di sini misalnya kita coba aja ya sesuai dengan contoh yang ada di dalam modulnya. Def my function, jangan my function terus deh. Jangan nama, apa ya? Daftar nama. Lalu kita tambahkan parameter parameter A, bebas sih sebenarnya 1 atau 2 ininya. Print parameter B, harusnya kasih ini dulu ya. Lalu kita adakan looping ini parameter print parameter I. N-nya menggunakan spasi. Misalnya kita jalankan ya. Lalu kita panggil daftar nama, A-nya itu si Budi, B-nya itu si Bobby, C-nya itu si Bima, D-nya itu si Boni. Oke, kita di sini memiliki 4 argumen. Kalau kita coba jalankan, dia akan menghasilkan Budi, Bobby, Bima, Boni. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, kita coba bahas ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan fungsinya secara umumnya. Jadi def daftar nama, tapi menggunakan arbitrary keywords argument, jadi bintangnya 2 ditambah parameter. Lalu kita masuk ke dalam body daripada functionnya. Di baris pertama, kita mengakses si parameter tadi
si argumen-argumen tadi itu menggunakan indeks atau key si A. Untuk yang kedua itu kita print parameter dengan key B. Nah, si A ini kan merujuk pada si Budi. Karena key-nya A itu si Budi. B itu merujuk pada si Bobby. Karena B itu sama dengan Bobby. Alhamdulillah. B itu si Bobby. Jadi makanya di sini keluarnya si Budi sama Bobby. Kalau misalnya ini kita ganti jadi si C, yang ini jadi si A, kita jalankan. Nah dia berubah. Si Bima karena si C, lalu si A jadi si Budi. Nah jadi sama aja kayak dictionary ya. Jadi key sama values. Nah selanjutnya ada for i in parameter, print parameter i, n-nya menggunakan white space atau kosong spasi. Ya sama aja kayak looping ya. Jadi kita looping isi daripada si parameter tadi argumennya. Ya kita print, kita panggil satu-satu, lalu masing-masing setelah dipanggil itu dikasih white space. Makanya semuanya dikeluarkan. Oke. Lebih kurang mungkin bisa dipahami kembali terkait dengan dictionary di sini. Tapi di sini ada yang perlu diperhatikan. Kalau dictionary pada umumnya dia akan menggunakan titik 2 kalau seingat saya. Sedangkan kalau di sini dia menggunakan sama dengan. Jadi bedanya di situ saja. Tapi secara konsep lebih kurang mirip. Konsep assassin ya. Oke. Selanjutnya default parameter value. Nah, jadi ada satu trik di mana kita bisa mencegah kurangnya argumen yang dikirim pada function selain dengan arbitrary arguments. Kita bisa mendeklarasikan default parameter. Default parameter adalah nilai default yang diset pada parameter. Nilai default dari parameter bisa kita deklarasikan langsung di parameter. Contohnya, nah di sini ada contoh ya. Define function parameter 1 nilai defaultnya 0, parameter 2 nilai defaultnya 0 juga. Oke, print parameter 1 tambah parameter 2 sama dengan parameter 1 tambah parameter 2. Berarti di sini untuk fungsi penjumlahan. Nah, di sini ada contoh nih. Kita panggil fungsi ini, tapi nggak dikasih argumen sama sekali. Secara umumnya kan harusnya error ya, tapi ketika kita jalankan, dia aman. Dan menghasilkan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita udah menetapkan si default parameter tadi. Begitupun juga my function 3. Jadi si 3 ini, dia hanya akan mengisi parameter 1. Balik lagi ke konsep urutan itu mengisi urutan juga. Jadi makanya dia 3 tambah 0. Dengan 3 kita bisa jalan karena parameter 2 sudah ada nilai defaultnya 0. Nah di function pemanggilan yang ketiga itu kita isi semua 5 sama 5. Jadi parameter 1 diganti nilainya jadi 5, parameter 2 diganti nilainya jadi 5. Nah, 5 tambah 5 ya 10 ya. Ya oke lah, paham lah ya 5 tambah 5 10 ya. Nggak ada kebingungan. Oke. Terkait dengan function dengan parameter default ini, itu seringkali kita akan temui ketika kita membahas terkait dengan fungsi-fungsi yang banyak ya, menggunakan library. Misalnya menggunakan TensorFlow ataupun menggunakan sklearn, ya pokoknya library dari luar yang kita gunakan misalnya untuk machine learning dan lain sebagainya. Nah itu kita akan menemukan banyak sekali function yang bisa kita gunakan dan kita bisa menggunakan function tersebut itu dengan standar nilai default aja itu masih bisa dijalankan. Kenapa demikian? Karena balik lagi dia ada parameter argumennya. Jadi kita hanya cukup misalnya ngasih beberapa argumen sesuai dengan kebutuhan kita aja. Jadi nggak perlu kita isiin semuanya. Dan itu sangat mempermudah. Selanjutnya ada list sebagai argumen. Kalau tadi kan ada tuple, di sini tadi ada yang namanya dictionary. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan list. Nah, list itu bisa lebih sederhana ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Kalau tadi kan kayak agak ribet ya pakai asterisk lah. Nah, kalau list dia bisa langsung aja. Gak perlu saya jelasin ya, udah kelihatan banget ya. Atau kita coba copy aja deh. Oke. Nah,
kan. Nah, jadi di sini ada my function food for x input print x. Gampang lah ya, cuma buat looping untuk pemanggilan nilai-nilai dari yang dari nilai-nilai di parameter dari apa sih itu namanya, dari variabel fruits. Apel, pisang, cherry. Lalu selanjutnya ada return values. Oke, oh ini lembar terakhir ya. Oh ya, return values itu jadi mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau misalnya function itu kebagi jadi dua. Yang pertama ada fungsi yang mengembalikan nilai sama fungsi yang nggak mengembalikan nilai, yang biasa disebut sebagai prosedur. Nah, yang sedari tadi kita bahas itu adalah fungsi-fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau bisa disebut sebagai prosedur. Nah, di sini apa sih pembedanya antara fungsi yang mengembalikan nilai sama prosedur? Adalah di bagian akhirnya ada return, atau ya di bagian untuk keluarannya gunakan return. Kalau return dia akan mengembalikan ya hanya sebatas nilai, benar-benar nilai. Berbeda sama tadi, kalau tadi kan sama aja kayak kita ngejablok ya, dari kode program yang ada itu dimasukin ke dalam atau dijablokin ke tempat pemanggilannya. Tapi kalau ini bedanya itu benar-benar mengembalikan nilai aja. Di sini ada contoh dev area. Oke, kita copy aja lah, nggak usah repot ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi area. Oke, berarti di sini untuk mencari luas area, mencari luas penampang ya. Kalau di fisika itu. Definisikan area dengan parameter M1 sama dengan 0, M2 sama dengan 0. Return M1 kali M2. Oke, benar untuk nyari area luas. Lalu print, benar deh. Print the building area is area 25,5 meter. Jadi kalau misalnya kita menggunakan return value, kita bisa memanggil fungsi tadi di dalam fungsi. Jadi sebenarnya kan print kan suatu fungsi juga. Nah, dia bisa kita panggil di dalamnya ada fungsi lagi. Berbeda dengan si prosedur tadi. Sependek yang saya tahu, prosedur tidak bisa dipanggil di dalam suatu fungsi yang lain. Maksudnya lebih ke fungsi-fungsi kayak print ya. Jadi misalnya kita jalankan, the building area is 125 meters. Jadi 125 meter. Jadi 25 kali 5. Ya, sesederhana itu ya. Selanjutnya materi yang terakhir ada rekursi ya. Saya tahu kalian pasti kesal sama rekursi karena di DAA. Tapi rekursi akan sering kita temui ke depannya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya pusing. Tenang. Tidak hanya kalian, tapi juga banyak daripada kakak-kakak kalian juga pusing. Tapi mari kita nikmati kepusingan itu dengan senang hati. Rekursi. Function yang memanggil dirinya sendiri disebut recursion function atau fungsi rekursif. Biasanya rekursinya digunakan ketika kita akan memproses data secara berulang. Contoh, di sini ada fungsi. Oke, kita coba langsung aja jablok deh. Nggak repot. Ini harusnya ini masuk ke sini, terus ini masuk ke sini. Ini masuk sini. Sebentar. Printf. If ini. Pantas aja bingung. Ini masuk. Jadi di sini itu ada suatu fungsi untuk melakukan output berupa angka-angka dari X ke 10. Misalnya kita tidak memberikan argumen, maka secara default dia menggunakan 0.
Nah, dia akan dilakukan checking if first number kurang daripada 0, print use positive number lalu return 0. Return 0 di sini untuk men-stop daripada fungsi ini. Karena di sini kita menggunakan 0, maka dia akan langsung aman ya. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini jadi -2, maka dia use positive numbers, maka returnnya 0. Oke, anggaplah kita coba misalnya 5. Oke, kita sambil jelaskan. Tadi kan pengecekannya dia harus positif. Lalu kalau misalnya yang ini ternyata false, artinya tidak terpenuhi, jelas dia akan lanjut ke selanjutnya, print first number and spasi. First number plus 1 ada increasing, lalu ada pengecekan lagi if first number kurang daripada 10, lalu dia akan mengembalikan fungsi test number untuk dipanggil kembali. Jadi dia akan balik lagi ke awal, dipanggil lagi sampai terus. Kalau sampai ketika di bagian first number ini itu udah lebih dari 10, itu 11, dia akan masuk ke L, selalu print \n finish, new line finish. Makanya bagian 10 dia berhenti, masuk ke finish. Oke, rekursi ini akan banyak kita temui ya, entah itu untuk untuk Fibonacci, lalu ada juga faktorial, maupun kalau misalnya kalian di semester 4 ngambil peminatan pemrograman deklaratif. Nah, yang mana paradigmanya adalah lebih ke arah penggunaan rekursif, maka kalian akan sering bertemu terkait dengan fungsi-fungsi rekursif ini. Dan kedepannya juga ya tergantung pendalaman kalian sih, tapi nggak akan asing dengan yang namanya rekursif. Oke, mungkin sekian aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, khususnya dalam pemrograman, interpreter, baik praktikum maupun teori kedepannya untuk angkatan 2022 ataupun kalau misalnya dari angkatan calon penerus nanti yang mau nonton video ini. Ya, semoga aja bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf lagi. Oke. Akhir kata, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Kalau PC saya kemungkinan besar susah dijawabnya, jadi lebih baik di grup aja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.